Banyak yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, namun seperti yang Anda ketahui, sejak tanggal 10 saya udah publish di channel Telegram Berdagang Angka bahwa ada suatu momen di mana sepertinya IHSG itu per tanggal 10 Juli pagi ya, saya posting itu, ada penampakan bahwa market dalam kondisi kuat ya. Jadi meskipun belakangan ini market terus turun dan asing dominan jualan. Nah, ini yang saya tulis di 10 Juli ya di channel Telegram Berdagang Angka. Posisi IHSG saat ini mirip dengan bulan Juni tahun 2024, tapi suasana kebatinan market jauh berbeda ya. Kenapa kok bisa berbeda? Karena pada saat ini ya berdasarkan data market breadth. Jadi ini saya melihat data bukan cuma sekedar chart ISG. Jadi data saya adalah pada 20 bulan Juni tahun 2024 Anda lihat ISG-nya kan mirip-mirip nih dengan ibaratnya dengan kondisi ISG pada tanggal 23 Juni 2025. Jadi kan mirip ya. Ini ibaratnya angkanya mirip-mirip, tapi Anda bisa lihat bahwa jumlah emiten yang uptrend itu berbeda jauh, di mana bulan Juni 2024 itu hanya 21% dari total emiten yang ada di Bursa Efek pada saat itu yang dalam kondisi uptrend. Uptrend itu apa? Simple, saya cuma pakai acuan harga di atas MA 200. Sesimpel itu. Ya. Sedangkan pada Juni 2025 itu ada 39%. Jadi IHSG-nya sama, tapi jumlah emiten yang uptrend pada saat bulan Juni itu lebih banyak. Jadi pada saat itu ya, saya tulis nih di channel Telegram Perdagang Angka, sistem tapak naga masih terus ada incaran-incaran karena emiten-emiten yang sedang dalam posisi strong uptrend itu banyak, 39% lumayan gitu ya. Lumayan. Ya, itu lumayan banget. Nah, karena itulah nah di sini ya. Itu kan 10 Juli ya. 10 Juli di pagi hari. Jadi artinya ISG belum close nih. Jadi kita masih pakai closing ISG tanggal 9 Juli 2025. Itu artinya saya melihat ke depan tuh masih positif. Ya kan? Ingat ya, 10 Juli pagi saya mention seperti itu. Ya di mana berdasarkan data jumlah emiten yang uptrend itu banyak ya. Kemudian saya lanjutkan lagi pakai data berikutnya yaitu jumlah emiten yang berada di atas, oh bukan jumlah emiten yang berada di atas, tapi jumlah emiten yang dalam satu kuartal terakhir naik minimal, harganya naik minimal 25% versus yang turun 25%. Ya. Pada saat itu angkanya adalah 80 yang naik 25% dalam satu kuartal terakhir versus yang turun 25% minimal dalam satu kuartal terakhir itu ada 12 emiten. Jadi 80 banding 12 itu perbedaannya jauh banget dan itu merupakan suatu perbedaan terbesar ya, bahkan jauh lebih besar daripada ketika ISG sedang strong uptrend di September 2024 yang mana saat itu angkanya adalah 80 banding 11 ya, pada saat itu angkanya 80 banding 11. Di tanggal 9 Juli closing market 80 banding 12. Jadi Anda bisa lihat, wah, ini dengan posisi ISG yang berbeda jauh. Nah, Anda bisa lihat ya. Posisi ISG pada 12 Juli 2024 itu kan mendekati ibaratnya atau baru saja break all time high ya. Kalau kita lihat ke belakang ya baru saja break all time high. Tapi perbedaan yang naik 25% versus yang turun 25% itu mirip banget dengan kondisi pada 9 Juli 2025 di mana kondisi ISG
pada saat itu close di 6.943. Dari data ini, maka kita bisa simpulkan posisi IHSG yang masih di 6.900-an berbanding dengan di September 2024 yang saat itu IHSG ada di angka 7.798. Ya. Saat ini itu suasana kebatinan dari para emiten ini sedang gembira sekali gitu ya. Tanpa perlu menunggu IHSG berada di all time high gitu. Kejadian ini saya bilang langka. Ya, Anda bisa lihat terakhir kali kita bisa seperti ini, kondisi seperti ini sebelum September 2024 itu jauh ke belakang kalau Anda cek ini. Jauh banget nih, ini baru ketemu lagi kondisi seperti itu 2021 kuartal terakhir dan yang gila-gilaan 2020 kuartal terakhir, recovery COVID crash. Ya, jadi itu jarang. Ya. Maka tidak heran ya, kondisi yang jarang seperti ini di mana secara kebatinan suasana IHSG itu emiten-emitennya lagi pada nafsu gitu ya, pada mau naik kencang. Makanya nggak heran beberapa hari kemudian Anda bisa lihat IHSG itu udah naik dan naik seperti itu. Jadi kita nggak perlu data aseismologi itu dulu ya. Saya bukan benci dengan teknik trading mengandalkan bandarmologi. Enggak, yang saya benci adalah aseismologinya. Dikit-dikit asing, dikit-dikit asing, dikit-dikit asing. Itu adalah narasi yang membodohi banyak trader. Bandarmologi yang saya approve, yang saya juga setuju, itu adalah bandarmologi yang contoh melihat top 5 broker buyer versus top 5 broker seller. Banyakan mana nih lotnya? Seperti itu. Itu saya masih oke lah. Itu masih lebih berkualitas daripada cuman aseng. Apalagi ilmu-ilmu yang ini investor lokal buy gitu ya. Terus ibaratnya kita dikasih narasi kalau investor lokal buy maka marketnya akan ke bawah, kan begitu ya. Narasinya kan seperti itu. Investor lokal buy, marketnya akan ke bawah. Nyatanya bro, Anda bisa lihat ya, sejak 18 Juni ya, 18 Juni itu artinya 1 bulan yang lalu hingga saat ini 18 Juli asing itu cuma net buy 3 hari, 3 kali, sisanya net sell. Tapi Anda bisa lihat kemana IHSG-nya, ke atas gitu loh. Jadi alangkah tololnya kalau ada orang yang bilang local buy market turun. Brengsek bener gitu ya. Harusnya kalau Anda betul-betul ngelihat lokal itu justru pintar. Beli ketika marketnya turun, itu yang bener. Beli ketika marketnya turun, akumulasi bos. Nanti marketnya naik, baru suruh asing yang beli. Lokalnya jualan, gitu loh. Tapi narasinya dibalik, seolah-olah kalau marketnya turun, itu gara-gara lokal buy. Dalam 1 bulan ini terbukti terbalik. Dan sebenarnya sih bukan 1 bulan terakhir ini aja ya. Sering kali terbalik juga kok. Sering itu. Ya jadi saya bukan benci bandarmologi. Yang saya benci adalah orang yang membawa narasi bahwa lokal itu tangannya bau. 1 bulan terakhir pernyataan itu salah besar. Dan sering terjadi salah juga. Anda lihat aja crash COVID ya. Salah juga crash COVID nih. Anda lihat Q terakhir 2020 ya. Q terakhir 2020. Anda lihat nih, lebih banyak merah. Nah, ini ya, market recovery. Asingnya jualan masih, jualan merah terus ya. Jualan, tapi market kemana? Ke atas, bos. Nih ya. Market ke atas baru muncul asingnya. Jadi ibaratnya lokal kan yang pinter, harga bawah loh ini ya. Dan masih banyak lagi ya fakta-fakta di mana asing lokal itu tangannya nggak bau ya. Sebenarnya yang dodol itu, yang aneh itu yang asing malah. Ya, jadi narasinya itu salah kalau bilang lokal tangannya bau. Terus karena udah kelihatan salah, maka dia blaming ke para pasukan fundamentalis. Ibaratnya barang-barang fundamental pada nggak gerak semua gitu kan. Ya, sorry to say, saya juga bukan orang yang tidak suka dengan analisa fundamental. Justru saya berangkat dari analisa fundamental. Hanya saja saya tidak cocok dengan
ya ibaratnya dollar cost average. Saya nggak cocok. Ya, barang-barang fundamental yang saya beli dari tahun 2020 ketika COVID crash sampai hari ini masih saya pegang seperti Auto, TSPC, Elsa, 3 bank BUMN itu saya masih punya. Ya, saya masih pegang semua. Ya kan, dividen terus dibayar. Saya ada barang-barang invest, tapi sekali lagi, ya Anda bisa cek lah video-video lama saya di channel YouTube ini, bagaimana saya menganalisa fundamental apa segala macam. Tapi saya belinya di momen-momen tertentu saja. Saya akan switch isi kepala saya yang darinya trader menjadi investor. Ya Anda bisa cek video-video lama saya lah. Ya jadi nggak perlu lah ibaratnya kalau you udah salah terus you seret-seret para fundamentalis. Yang salah itu bukan analisa fundamentalnya bro. Yang salah itu adalah timing belinya bro. Ya bukan analisa fundamentalnya yang salah. Kalau kamu nyalain analisa fundamental, ya kamu juga ngakulah asimologimu itu salah besar, ya. Terbukti berkali-kali salah besar dan kali ini kamu udah salahnya minta ampun, seperti itu. Ya jadi Konglo betul-betul luar biasa. That's why makanya saya nggak pernah mau lihat asimologi itu, ya. Saya lebih baik menginformasikan apa yang saya lihat dengan data dan angka lewat market breadth yang sebenarnya ini hanya saya posting, ya, hanya saya posting untuk para member angka bicara, ya, secara berkala. Biasanya sih minimal 1 bulan sekali lah saya posting. Cuman karena saya ngelihat kali ini tuh ada gelagat yang luar biasa bagus, momennya saya posting lah di channel Telegram Berdagang Angka supaya 17.000 subscriber lebih ini yang di channel Telegram Berdagang Angka bisa sama-sama melihat peta jalan ke depan ini sebenarnya banyak rintangan atau tidak, ya. Dan ternyata kita mengalami momen yang luar biasa di mana market itu naik, ya, seret seperti itu. Nah, kedepannya gimana Koji? Nah, gitu kan. Kedepannya gimana Koji? Tepat seperti yang saya juga udah bilang di channel Telegram Berdagang Angka. Kita butuh pullback, ya. Kita butuh pullback. Itu saya ngomong tepat ketika ISG diresist, ya, 2 hari lalu. Closing market 2 hari lalu. Di hari Rabu closing market. Saya bilang ini udah deket resist. Pullback pun kamu nggak salah bos, ya kan? Pullback pun itu sehat gitu ya. Ternyata diterabas naik ke atas ya, pakai DSSA, DCII gitu ya, diterabas naik ke atas. Oke, no problem. Tapi tetap pasti akan ada pullback. Nggak mungkin market itu naik terus tegak lurus, sama seperti ketika bulan April Anda merasakan wah kencang market naik, pullback kan? Saya udah bilang pasti pullback, nggak mungkin nggak pullback, pasti pullback. Ini juga sebentar lagi pullback nggak? Bentar lagi pullback bos. Ya. Apalagi ini naiknya udah pakai gap banyak banget nih. Banyak ini gapnya. Bak. Kalaupun pullback sehat itu bagus. Pullback yang sehat itu berapa persen Koji? Gampang, ya kan? Yang dinamakan koreksi market itu adalah kalau dari pucuk yang sini kita ukur nih, gitu ya. Kita ukur. Kalau dia turun mencapai 10% dari pucuk itu masih dikategorikan koreksi. Gitu ya, bukan crash ya, karena kalau newbie lihat marketnya turun 10% udah teriak-teriak aduh crash nih, kagak, itu koreksi. Jadi yang saya harapkan adalah koreksi market sekitar 4-7% ya. 4-7% itu ya berarti ibaratnya kita mentok-mentoknya ya kita akan di sekitar 6.900 lah gitu ya, sekitar 6.900 atau 6.875 sekitar itu ya. Kita akan pullback. Itu masih dikatakan wajar. Seperti itu. Ya. Jadi pasti akan pullback. Terus terkait dengan tarif dari Trump. Itu gimana Koji? Nah, jadi saya mau cerita unik dulu nih ya. Kemarin saya ngobrol nih sama salah satu orang tua murid teman sekolah anak saya. Terus dia bilang, tukang siomay, tukang bakso, tukang keripik itu nggak pernah ada di depan rumahku. Bertahun-tahun dia bilang. Kemarin saya didatangin. Kok bisa? Saya tanya. Lu habis ngapain? Gitu kan. Ya saya habis protes.
di ibaratnya di Instagram, ada Instagramnya Sri Mulyani, dan saya nggak tahu ya Pak Prabowo punya Instagram apa enggak. Intinya mention Pak Prabowo terkait tarif 19% yang dijatuhkan oleh Trump kepada Indonesia, gitu kan. Itu satu. Dia protes gitu ya. Pokoknya dia ngata-ngatain Pak Prabowo. Terus di Sri Mulyani dia ngata-ngatain perihal kok semua dipajekin, sekarang online shop juga pedagang di online shop juga dipajekin gitu kan. Pokoknya dia protes. Nah, saya bilang, kamu main asal-asal protes aja, kamu tahu nggak pajak 0,5% dari omset yang akan dikenakan kepada pedagang online, di mana plafon disuruh pungut. Kamu tahu nggak itu sebenarnya kalau versi saya itu adil? Loh kok bisa? Loh kamu tahu nggak tarif pajak UMKM itu berapa? Oh aku nggak tahu. Loh sudah ada sejak lama, saya bilang. 0,5%. Offline kita pada bayar kok. Ya, dengan omset tidak lebih dari 4,8 M. Nah online itu selama ini ibaratnya disuruh bayar sendiri, kalkulasi sendiri. Nah, cuma kita nggak tahu pada bayar apa enggak. Nah sekarang sama negara dibikinlah plafon yang disuruh pungut. Jadi sebenarnya adil nggak? Adil saya bilang. Karena offline online sama-sama kena. Beres toh? Terus lu protes. Ya pantas lu disatronin sama tukang bakso, sama tukang keripik, sama ya kan. Makanya saya tanya, pada bawa HT nggak itu? Terus soal tarif. Tarif itu lu mau protes, lu juga salah saya bilang. Loh kok bisa? Detailnya mana? Lu udah baca belum? Tarif itu 19% detailnya, deal-dealannya itu seperti apa? Lu udah baca nggak draftnya atau ibaratnya perjanjiannya, lu udah baca nggak? Belum. Tapi kan di berita-berita sudah ada. Betul, yang di berita-berita itu hanya secara makro, bos. Ya, hanya secara makro. Tapi lu udah baca nggak detailnya? Belum. Ya sudah. Kamu coba lihat Vietnam, deal-dealan sama Amerika, tarif 20%. Lu udah baca nggak detailnya? Belum juga. Nggak ada. Lu cari juga nggak bakalan ada, saya bilang. Jadi lu memprotes sesuatu yang lu belum pelajari detailnya. Ya pantas lu disatronin tukang bakso, tukang keripik, tukang siomay yang selama ini nggak pernah nyatronin rumah lu. Hati-hati lu, gue bilang. Lu jangan sembarangan mengkritik sesuatu yang mana lu belum baca detailnya. Emang ada detailnya? Ya pasti ada. Perjanjian antar negara pasti ada detailnya. Cuman kan kita belum melihat detailnya seperti apa. Makanya jangan sembarangan. Nah sekarang saya menyikapi tarif 19% ini seperti apa? Ya sama. Ini saya ceritakan ke Anda ya. Kenapa saya nggak bikin kontennya. Nggak mau seperti orang lain yang cepat-cepat buru-buru bikin kontennya. Kenapa? Karena detailnya itu belum ada. Ini baru secara makro. Ambil contoh ya. Saya bilang secara makro. Indonesia harus beli energi Amerika Serikat senilai 15 miliar US dollar, produk pertanian Amerika Serikat 4,5 miliar US dollar, dan 50 pesawat Boeing. Bukankah ini detailnya, Koji? Mohon maaf ya. Mohon maaf nih sekali lagi nih ya. Kalau detail itu akan dibilang membeli energi. Energi itu apa? BBM mentah kah? Ayo, produk BBM yang seperti apa yang harus dibeli? Apakah berupa LNG kah? Berupa gas kah? Enggak kan? Cuman dibilang energi. Satu itu ya. Nah, kedua, 15 miliar US dollar ini untuk 1 tahun kah you harus beli senilai itu setiap tahunnya sampai kapan? Atau 15 miliar US dollar ini untuk selama 5 tahun. Berarti setahunnya cuma 3 miliar US dollar. Mana detailnya? Nggak ada, bos. Ya, produk pertanian Amerika apa nih? Gandum kah? Jagung kah? Minyak bunga matahari kah? Nggak ada detailnya. Terus 4,5 miliar US dollar ini untuk berapa lama? Apakah per tahun kah? Atau ini 4,5 miliar US dollar untuk 5 tahun kah? Berarti kalau selama 5 tahun berarti setahunnya sekitar 900 juta US dollar. Ya kan? 50 pesawat Boeing. Untuk berapa lama, bos? Kan bikin pesawat juga nggak bisa langsung jebret setahun bikin 50, nggak bisa. Ya itu. Kedua, setahu saya nih ya, coba you cari deh podcast CEO lamanya Garuda. Emang perusahaan airlines itu punya pesawat? Ayo, punya pesawat? Enggak kan? Setahu saya loh ya, pada nyewa. Kan gitu. Terus, 50 pesawat ini untuk 1 tahun kah? Atau dalam jangka waktu 5 tahun?
Kalau 5 tahun berarti 1 tahun 10 gitu kan. Kan nggak ada detailnya bos. Gitu. Ya. Terus ada lagi yang bilang, loh tapi kan Amerika bisa cawe-cawe komoditas kita. Contoh, Presiden Trump memuji-muji tembaga kita berkali-kali. Enak aja dia ngambil gitu kan. Rugi dong kita. Ya kan ngambil juga bayar bos. Tapi kan kita rugi Koji. Kita beli barang dia. Gitu ya. Terus kita mau ekspor ke dia kena tarif 19%. Giliran dia mau ngambil tembaga kita nggak kena tarif. Curang itu. Kan gitu ya. Karena dia butuh tembaga maka dia tidak kenakan tarif. Pakai acara muji-muji segala gitu kan. Bagi saya itu tidak merugikan kita loh. Jadi saya bilang sama teman saya, kamu tahu nggak ancaman Trump terbaru ini apa? Ancaman Trump yang terbaru adalah tarif tembaga. Trump. Nah, tarif tembaga Trump. Nah, lu udah tahu nggak? Saya tanya nih sama teman saya yang ibaratnya komplain ya, ibaratnya nulis protes lah. Lu udah tahu nggak berita bahwa Trump mau ya pada tanggal 1 Agustus nanti mau mengenakan tarif impor tembaga sebesar 50%. Lu udah tahu nggak itu bos? Oh nggak tahu. Makanya lu jangan sembarangan protes-protes kebijakan pemerintah tapi lu nggak baca dulu gitu yang baik. Logikanya sederhana. Kalau Trump muji-muji tembaga kita berarti dia butuh kan? Nah sekarang kalau dia butuh dan dia bisa mengambil itu dengan enaknya, artinya bayar dong, bayar bukan ngambil gratis ya, bayar. Karena dia butuh, karena kualitas tembaga kita bagus. Ada kemungkinan kita tidak dikenakan tarif 50% kalau kita ekspor tembaga ke Amerika. Karena dia butuh. Paham nggak di situ? Oh iya ya. Nah, gitu ya. Makanya susah kita janganlah dengan mudahnya itu bilang, waduh presiden kita gimana sih? Gitu kan. Loh kamu kira negosiasi itu gampang apa bos? Kita dari 32 turun ke 19 itu aja udah perjuangan loh. Oh berat, negosiasinya alot seperti kata Pak Prabowo, setuju. Saya yakin Pak Prabowo jujur, negosiasinya alot bos. Ya, alot itu. Tapi yang kita belum tahu adalah terkait detail ini tadi, ya. Kalau ini semua dikenakan dalam 1 tahun, wah boncos. Kenapa boncos? Nah ini berdasarkan data BPS ya. Nah berdasarkan data BPS, neraca perdagangan total dengan beberapa mitra dagang Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 nih. Indonesia dengan Amerika Serikat itu surplus terus bos. Ya, dari tahun 2015 sampai tahun 2024 tuh surplus terus kita. Hebat kan? Kita tiap tahun tuh surplus. Ya. Surplus. Nah, terus kalau seandainya kita harus mengimpor ini dalam 1 tahun, ini adalah nilai dalam 1 tahun, maka kita pasti langsung jadi defisit. Ya. Dan kalau ini adalah nilai dalam 1 tahun, boncos kita. Tapi apa yang mungkin 50 biji pesawat dalam 1 tahun. 5 tahun berarti total ada 250 biji pesawat loh. Ya. Garuda punya 250 biji pesawat dalam 5 tahun ke depan. Itu make sense nggak? Bagi saya sih nggak make sense. Ya, jadi makanya detailnya kita belum tahu. Jadi kita ya nggak usah lah kita berkata, oh pemerintah kita payah nih. Nggak usah juga, ya kan? Tapi cobalah kulik-kulik ibaratnya. Cari dulu detailnya, baca dulu yang benar. Toh bukankah selama ini kita juga membeli produk-produk pertanian, ada yang kita impor, contoh gandum. Gandum kita mau tanam di Indonesia, tanahnya cocok nggak? Saya nggak tahu nih, teman-teman yang dari pertanian bisa tolong bantu jawab. Gandum itu cocok nggak ditanam di tanah Indonesia? Itu dulu. Kalau memang cocok ya harusnya kita bisa tanam. Tapi kan kita dari dulu nggak pernah tanam gandum.
Ya kan? Setahu saya kita import gandum dalam jumlah besar dari zamannya Lim Saolyang, ya kan? Sampai sekarang. Ya tuh. Jadi kalau kita disuruh import gandum langsung dari Amerika ya juga nggak ada masalah tuh. Itu satu. Terus kedua, kita disuruh import barang energi dari Amerika Serikat. Kan mahal di ongkirnya. Makanya kita nggak tahu nih 15 miliar US dollar untuk membeli energi itu apakah untuk 1 tahun atau untuk berapa tahun nih, ya kan? Kalau per tahunnya harus 15 miliar US dollar itu banyak banget, tapi saya kok nggak yakin ya dalam 1 tahun kita harus beli sebanyak itu jumlah yang sangat banyak sekali loh ya. Jadi makanya kita tidak bisa serta-merta langsung bilang, wah kita rugi nih, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Dia butuh tembaga kita habis-habisan. Dan tembaga itu adalah produk mineral ketiga terbesar yang diimport oleh Amerika. Yang pertama tuh besi, kedua tuh aluminium, yang ketiga adalah tembaga. Ya, jadi dia butuh itu. Ya, demikian celoteh saya di weekend ini, semoga bermanfaat bagi Anda dan jangan lupa ya untuk follow ya, channel Telegram Perdagangan Angka karena setiap hari saya selalu update tentang market ini arahnya kira-kira kemana. Ambil contoh nih, seperti beberapa hari lalu ya, saya posting juga tentang tembaga ini tadi ya. Jadi saya posting tentang tembaga di mana saya tuh bingung. Amerika butuh tembaga. Ya kan gitu ya. Amerika butuh tembaga. Dan Amerika udah bilang 1 Agustus mau kasih tarif import 50% untuk tembaga. Kan gitu ya. Dan si Trump muji-muji tembaga kita. Ya dong. Dan Trump bilang full access. Kan gitu ya. Full access. Berarti kan logika sederhananya kita bisa mengekspor tembaga ke Amerika tapi tidak kena tarif 50% dong. Logikanya kan begitu. Full access. Kita dipersilakan ke sana kan. Harusnya menguntungkan bagi para penambang tembaga yang ada di negara kita. Ingat, kalau ada emas itu biasanya ada tembaga di situ. Jadi ya, siapa penambang tembaga terbesar di Indonesia? Satu, Aman ya, AMMN. Kedua, Merdeka Copper. Nah, yang saya bingung pada saat berita ini keluar, untuk MDKA dan Aman itu malah tidak ada yang hijau gitu kan. Apakah analisa saya salah gitu kan? Saya tanya di situ. MDKA malah merah ya. Itu di tanggal 16 Juli. Tapi dalam hati saya harusnya dipuji-puji berkali-kali loh. Dipuji berkali-kali sama Trump. Tembaga Indonesia itu kualitasnya bagus. Jadi dia betul-betul butuh. Harusnya ini menguntungkan banget bagi perusahaan tambang tembaga yang ada di Indonesia. Ternyata bener delay 2 hari bos. Hari ini hari Jumat tanggal 18 Juli muncrat tuh MDKA. Terus ya kan naik 9,5%. Nah seperti itu ya. Jadi kita tuh melihat berita jangan cuman waduh kita kena tarif nih 19%. Waduh sedih deh. Alas kaki kita gimana? Bodo amat dah. Kita ini pedagang Pak. Pedagang saham. Kita cari dari perjanjian ini kira-kira yang menguntungkan dari isi perjanjian ini akan menguntungkan dari sektor mana, emiten siapa, gitu pola pikirnya ya. Jangan dikit-dikit termakan ibaratnya buzzer-buzzer yang selalu menyerang pemerintah. Pikiran kita jadi negatif ya. Yang kayak gitu-gitu tuh nggak usah. Kita tuh pikir gitu loh, ini perjanjian ini kira-kira cenglinya di mana nih? Bisa bikin cuan apa nih? Terbukti kan? Dia memuji habis-habisan kualitas tembaga di Indonesia. Nah, amannya gimana kok Ji? Belum naik? Ya, I don't know. Apakah ini hanya pullback sehat? Di mana pada saat pullback terjadi ini merah berhari-hari, volumenya ada yang gede nggak? Nggak ada bos, semua di bawah rata-rata volumenya. Anda bisa lihat sendiri volume perdagangannya ketika pullback di bawah rata-rata semua. Candle merah di bawah rata-rata volume. Jadi harusnya ini bisa dibilang dikategorikan pullback sehat. Seperti ya, bukan rekomendasi beli ya, bukan rekomendasi trading. Cuman kita coba tukar pikiran di sini. MDKA udah jalan. Aman, kapan jalannya?
Apakah dia akan terus turun ke bawah? Apakah tidak mendapatkan benefit sama sekali dari pujian Donald Trump tentang tembaga Indonesia? Ya, keputusan di tangan Anda masing-masing. Sampai jumpa di video berikutnya.